Belum tuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini Alhamdulillah aku lagi dapat orderan nasi bok ya teman-teman. Oke, ini video aku percepat aja, aku udah sampai rumah dan baru selesai pulang belanja. Dan ini dia semua belanjaan aku. Sekarang aku mau prepare dulu untuk semuanya ya teman-teman. Jadi sebelum kita masak, kita prepare untuk kupas-kupas, untuk potong-potong dan semuanya. Oke, sebelum videonya berlangsung lama karena durasinya lumayan panjang banget, boleh dong teman-teman absen dulu nih, dari mana aja sih yang udah pada hadir nonton video aku ini. Dan aku juga mohon maaf banget karena aku baru upload video lagi dikarenakan kemarin HP aku sempat jatuh dan ada problem sedikit, jadi ini baru bisa upload video lagi. Oke, sekarang nih aku bongkar untuk belanjaan. Memang kebanyakan belanjaan kali ini adalah sayuran. Sesuai request di isi nasi boknya minta dibuatin urap sayur. Jadi di sini bahan-bahan kebanyakan adalah sayur mayur. Oke, persayuran kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku mau olah untuk ayamnya. Khawatir nanti bau, jadi ini buru-buru harus aku olah. Nah, di sini aku beli ayam totalnya 3,5 kilo. Per kilonya di sini aku potong 8 bagian. Nah, jadi kalau misalnya aku beli ayam per kilo itu dipotongnya disesuaikan dengan harga nasi boknya ya teman-teman. Berhubung di sini harga nasi boknya juga menurut aku lumayan, jadi untuk potongan per kilonya di sini 8 bagian. Nah, ini sekalian aja aku cuci-cuci bersih dan sambil kita bersihin untuk bulu-bulu ayam yang masih menempel. Aku juga tadi beli ceker ayam dan juga kepala, itu mau aku rebus untuk kasih makan anabul-anabul aku. Next, sekarang ini bakalan aku rebus terlebih dahulu untuk ayamnya. Seperti biasa, sebelum aku olah aku pastikan untuk menghilangkan darah dan bau amisnya, yaitu kita rebus di air mendidih. Lalu dikasih bumbu aromatik, daun salam, serai dan juga jahe geprek. Nah, jadi seperti ini kebiasaan aku sebelum kita bakal olah. Sebenarnya untuk ayam kali ini hanya minta digoreng biasa aja. Tapi aku lebih sering ayamnya aku hilangkan dulu nih darahnya dan juga kotorannya. Nah, jadi menurut aku ini cukup, tidak usah terlalu lama dan jangan sampai lembek. Tujuan kita ngerebus pertama ini hanya untuk menghilangkan bau amis dan darahnya aja. Kalau sudah seperti ini baru kita bumbuin. Nah, untuk bumbu ungkep ayamnya sama seperti biasa. Ini aku udah siapin semua, ada kemiri, lada, ketumbar, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, salam, serai dan juga daun jeruk. Semua bahan-bahan ini bakal aku halusin aja. Dan di sini untuk pemakaian kunyit aku lumayan banyak karena aku kepengen warna ayamnya nanti agak kuning. Untuk menghaluskan di sini aku pakai chopper aja supaya mempercepat dan mempersingkat waktu. Sebenarnya bisa aja sih ya kita pakai bumbu racik ayam gitu, tapi pengalaman aku kalau kita pakai bumbu racik ayam yang ada warna ayamnya tuh jadi kayak agak coklat gelap gitu ya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, bumbunya udah halus dan sekarang saatnya aku mau untuk ngungkep ayamnya. Nah, jadi ayam yang udah selesai direbus tadi, sekarang ini mau aku ungkep aja. Dikasih air sedikit, ada bumbu aromatiknya, serai, salam, daun jeruk kita masukin semua.
Dan gak lupa juga garam beserta penyedap rasa. Oke, kalau udah seperti ini aku ngasih airnya tidak terlalu banyak ya. Karena dikhawatirkan nanti dari si ayamnya sendiri juga pasti bakal mengeluarkan air. Nah, oke, ini bakal aku tutup sambil ngungkep ayam. Di sini aku tadi udah prepare juga untuk pembuatan urap sayur. Isian urap sayur di sini aku udah siapin kacang panjang, toge, wortel yang udah aku potong-potong, dan juga sayuran bayam. Untuk sayurannya di sini teman-teman bebas, bisa pakai bayam, bisa pakai kangkung ataupun sawi putih. Nah, untuk bumbunya sendiri aku juga udah siapin, ada bawang merah, ada bawang putih, kencur, cabai merah panjang, cabai galak, cabai merah besar, terasi, daun jeruk, dan juga sedikit daun salam. Oke, semua bumbu ini bakal aku halusin kecuali daun salam dan juga daun jeruk. Tapi sebetulnya kalau semisal daun jeruknya mau ikut di blender juga nggak masalah. Yang terpenting tulang di bagian tengah daunnya itu dibuang supaya tidak pahit rasanya nanti. Oke, ini udah selesai aku halusinya, dan ini seperti ini aja. Jadi kalau kita pakai chopper teksturnya seperti kita ngulek diulekan. Sekarang nih aku bakalan tengok dulu untuk ayam ungkep aku, dan aku rasa ini udah mateng. Jangan terlalu lembek banget, jangan terlalu empuk. Yang dikhawatirkan kalau kita ngungkep ayam terlalu lembek nanti pas digoreng dia malah hancur. Nah, ini udah matang ungkepan ayam aku, dan sekarang ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, ini kita balik lagi ke bumbu urap sayurnya. Sekarang ini mau aku gongso terlebih dahulu. Apa sih itu gongso? Gongso adalah mengurangi kadar air. Air yang tadi kita pakai untuk blender bumbunya ya teman-teman. Sekarang kalau misalnya airnya udah agak menyusut, kita masukin untuk daun jeruk dan juga daun salamnya. Kelupaan, ini dia gula merah yang gak boleh di skip karena urap sayur itu ada rasa dari gula merahnya. Kalau kadar airnya udah menyusut bener-bener kering, baru kita masukin minyak sayur sedikit aja, garam, gula pasir, dan juga penyedap rasa. Di sini untuk penyedap rasanya aku pakai totole. Kalau bumbunya udah matang langsung aja untuk kelapa parut ini aku masukin. Untuk kelapa parutnya sendiri ini aku pakai 1 butir kelapa, dan ini kelapa muda ya teman-teman. Nah, kita masak sampai dia seperti ini, sampai bumbunya tercampur rata, sampai agak kering sedikit baru kita angkat. Kenapa harus digoreng Mbak Nia? Padahal kan bisa juga langsung dikukus. Iya, tujuan aku digoreng supaya dia tidak mudah basi. Jadi kuat bertahan lama ya teman-teman. Oke, sekarang ini aku mau rebus dulu untuk sayurannya. Aku udah didihkan air di kompor bawah. Yang pertama aku masukin adalah toge. Kenapa kita masukin toge dulu? Supaya airnya nanti tidak mudah berubah warna ya teman-teman. Jadi usahakan setiap kita mau ngerebus sayuran, itu untuk urap sayur, untuk pecel, atau untuk apapun, kita rebus yang warnanya putih seperti ini dulu. Kalau dirasa sudah matang, ini kita rendam di air dingin. Kenapa pakai air dingin, Mbak? Karena supaya nanti warnanya itu tetap cantik dan tidak menghitam. Nah, bisa dilihat sendiri nih untuk togenya warnanya tetap cantik putih seperti ini. Dan nanti juga aku mau kasih lihat untuk warna-warna yang lain. Ini dia kacang panjang, kalau udah matang juga kita masukin ke dalam air dingin. Nanti warnanya dia akan tetap stay hijau seperti ini. Lanjut kita masukin juga yang masih hijau-hijau ini, ada bayam. Tips dari aku saat merebus bayam supaya tidak menghitam, teman-teman jangan ditutup ya, cukup seperti ini aja. Nah, untuk bayam sendiri kan dia untuk lunaknya juga lumayan cepat. Jadi tidak usah ditutup supaya bayam yang kita rebus itu tidak berubah warna menjadi hitam. Oke, kalau dirasa udah matang, sama aja kita masukin ke dalam air dingin. Fungsinya air dingin selain untuk menstabilkan warnanya tetap seperti itu, dia juga bisa bikin sayuran kita itu tidak lodoh. Lodoh tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kematangan gitulah ya teman-teman. Yang namanya kita baru habis direbus, kalau masih panas kan dia masih suka ada proses pematangan ya. Jadi otomatis saat kita masukin ke air dingin, dia proses panasnya pasti sudah selesai. Terakhir yang kita masukin adalah wortel, karena wortel itu bisa merubah air menjadi warna orange. Jadi wortel ini kita masukin paling terakhir.
Oke, ini udah selesai semua aku ngerebus sayurannya. Aku hanya memakai 4 macam sayuran aja karena untuk saat ini sayuran harganya udah mulai lumayan naik lagi. Beserta percabean, cabai di aku harganya udah 70.000 per kilo nih teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang di kompor atas ini aku mau panaskan minyak terlebih dahulu karena sekarang aku mau goreng untuk ayamnya. Untuk ayamnya sendiri ini nggak minta dineko-nekoin, cuma di request minta ayam goreng yang digorengnya tidak terlalu kering. Nah, jadi kalau misalnya aku ada dapat pesanan nasi bok itu selalu aku masak sesuai request customer. Dia mintanya ayamnya diapain, minta masaknya digimanain, itu pasti harus aku tanya dulu ya teman-teman, biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, jadi cukup untuk gorengnya seperti ini aja, tidak terlalu lama. Warnanya sudah berubah dan juga untuk teksturnya dia udah agak kering sedikit, langsung aku angkat. Oke, sambil goreng ayam di kompor bawah, di sini juga aku mau rebus untuk mie. Di sini aku pakai mie dara ya, mie burung dara dari Doroku. Pakai 1 bungkus karena requestnya minta dibuatin mie goreng. Nah, aku hanya pakai 1 bungkus aja karena untuk pesanan nasi buk kali ini hanya 25 porsi. Alhamdulillah. Oke, sedikit tips dari aku saat kita merebus mie, teman-teman kasih minyak sayur sedikit supaya dia tidak menempel satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan teman-teman kalau mau ngeleop atau mau nyiram bihun pakai air panas, teman-teman juga dikasih minyak sayur sedikit supaya tidak lengket di saat nanti dia sudah dingin sebelum kita olah ke step yang selanjutnya. Oke, ini minyak udah matang, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Ini aku biarin agak dingin dulu sebentar ya teman-teman, jadi tidak langsung kita olah. Nah, ini kita balik lagi ke ayamnya, jadi mohon maaf nih ya kalau videonya agak belibet ke sono ke sini. Yang penting teman-teman paham, menikmati, dan bisa jadi inspirasi masakan harian ataupun ide jualan. Lanjut, sekarang aku mau buat untuk bumbu mie goreng. Aku udah siapin ebi 1 sendok makan. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai galah, kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit sedikit, beserta lada. Semua ini bakalan aku halusin. Kenapa mie gorengnya pakai kunyit, Mbak? Supaya warnanya nanti cantik saat kita padukan dengan kecap manis. Oke, ini bakalan aku halusin semua. Untuk menghaluskannya seperti biasa, di sini aku pakai chopper aja. Dan mohon maaf, chopper aku masih warnanya kuning banget dari bekas-bekas kunyit kalau masak. Nggak apa-apa ya, itu berarti aku tandanya rajin memasak. Nggak juga sih teman-teman. Aku belum sempat bersihin chopper aku karena kalau untuk bersihin chopper ini harus benar-benar ekstra nih ya. Oke ya, ini hampir kelupaan ebinya dan tadi aku kasih air sedikit supaya mudah di blendnya. Oke, ini udah halus, aku rasa udah cukup dan sekarang aku mau lanjut untuk ngeremes wortel. Jadi di sini wortelnya aku mau remas-remas pakai garam kasar supaya dia keluar air dari wortelnya. Tujuannya untuk apa, Mbak? Sebenarnya aku juga bingung tujuannya untuk apa. Tapi kalau kata ibu aku, diremes-remes seperti ini supaya nanti wortelnya itu dia lembut saat dimakan. Jadi khawatirnya ada ibu-ibu yang udah tua atau bapak-bapak, pokoknya lansia yang ikut makan masih bisa ikut menikmati wortelnya. Oke, ini udah selesai aku goreng ayamnya, balik lagi ke si ayam ya Allah. Maafin ya teman-teman. Ini ayam udah selesai dan mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, sekarang kita bakal goreng untuk bumbu mie gorengnya. Aku untuk masak mie goreng aku pakai kompor bawah ya teman-teman. Jadi untuk masak kali ini ya bolak-balik ya, kompor atas kompor bawah. Kalau kompor bawah aku lebih senangnya karena dia bisa diatur kebesaran apinya. Jadi masakan kita bisa cepat matang juga, apalagi kalau diburu waktu dan juga pesanan banyak seperti ini. Aku lebih senang pakai kompor bawah dengan regulator mawar. Oke, bumbunya udah matang, udah tanak, pastiin sampai matang tanak baru kita masukin untuk wortel dan juga kol. Ini aku pakai kol yang aku iris seperti ini, aku irisnya besar-besar ya teman-teman. Untuk jadi tambahan isian di mie goreng. Nanti juga aku bakalan tambahin juga sih ya untuk daun bawang sama seledri supaya ada rasanya lebih wangi. Untuk bumbunya di sini aku tambahin garam, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Aku nggak pakai gula pasir karena nanti kita bakal pakai kecap manis. Oke, ini kita masak sampai dia agak setengah layu. Setelah itu baru kita masukin untuk mie goreng yang udah kita rebus tadi. Nah, jadi seperti ini yang aku bilang
tadi kenapa kalau kita masak mie goreng rebus mie goreng harus kita kasih minyak sayur sedikit supaya dia tidak menggumpal satu dengan yang lainnya. Lanjut di sini aku masukin juga untuk kecap manis. Untuk kecap manis di sini aku masukinnya hanya sedikit aja ya teman-teman, karena aku mau warna dari mie goreng aku seperti ini. Ada warna kuningnya beserta warna coklatnya, gimana ya? Jadi seperti inilah pokoknya mie goreng yang aku mau warnanya cantik seperti ini. Nah ini udah matang aja, mohon maaf tadi aku lupa jelasin, aku udah masukin daun bawang seledri supaya warnanya lebih cantik dan juga jadi lebih wangi ya. Ini udah matang, udah aku pindahin ke dalam baskom dan kita tabur-tabur pakai bawang goreng. Next, ini untuk masak yang terakhir adalah masak nasi. Untuk masak nasi kali ini aku pakai proses di aron, jadi di sini aku rebus air terlebih dahulu. Untuk 25 porsi kali ini aku masak nasi 3 liter beras. Nah, jadi ini berasnya udah aku cuci bersih terlebih dahulu. Kita rebus air lalu kita masak di aron seperti ini, di aron pada umumnya ya teman-teman. Dan supaya cepat matang, di sini aku mau tutup aja. Oke, sambil sesekali diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Ini aku untuk masaknya juga pakai penggorengan yang bekas tadi masak mie. Jadi emang penggorengan paling besar aku hanya satu ini aja, jadi ya multifungsi ya teman-teman. Oke, ini aku rasa udah cukup ya untuk aronnya dan sekarang ini mau aku turunin dulu. Ini kita tutup. Setelah ini bakal kita naikin ke atas langseng yang udah aku panasin seperti ini. Ini langsengnya udah aku panasin, airnya udah mendidih dan aku mau kasih alas untuk kain puringnya. Di sini banyak banget teman-teman yang tanya untuk kain ngukus berasnya itu apa. Ini kain puring ya teman-teman. Jadi sengaja ibu aku beli yang ukuran lebar gitu, terus aku minta. Kalau kita beli di pasaran emang nggak ada ukuran sebesar ini. Jadi kalau mau teman-teman beli bahan sendiri. Oke, ini bakalan aku kukus selama 45 menit dan seperti biasa kita lubangin supaya sirkulasi udaranya menyebar dan rata ke setiap nasi ini. Nah, ini sekarang mau aku kukus dulu ya teman-teman. Jadi kalau ini emang puringnya benar-benar besar banget. Kebanyakan kalau yang dijual di pasar-pasar itu ukurannya kecil ya. Jadi berhubung aku sering dapat pesanan, jadi aku lebih baik beli bahan sendiri. Lanjut ya, sambil kita nunggu nasinya di sini aku mau prepare juga nih untuk ngaduk-ngaduk urap sayurnya. Dan untuk kondisi sayuran aku ini udah dingin semua ya teman-teman, jadi kita tidak khawatir dia cepat basi. Nah, diusahakan juga teman-teman kalau urap sayur itu sambil ditirisin ya bagian sayurannya itu supaya kadar airnya itu berkurang atau menyusut, supaya tidak mudah basi juga nih teman-teman. Oke, ini aku masukin semua aja untuk sayurannya dan untuk bumbu urap sayurnya juga aku masukin semuanya. Aku ngaduk urap sayur ini kondisinya 1 jam sebelum aku nganter nasi booknya. Oke, sekarang ini aku pakai sarung tangan dan kita aduk aja. Kalau semisal teman-teman gak punya sarung tangan, ini bisa kita pakein capitan yang biasa buat goreng-goreng gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tips dari aku sih lebih baik pakai sarung tangan seperti ini aja supaya ngaduknya lebih rata. Kalau nggak punya sarung tangan, teman-teman bisa opsi ganti pakai kresek plastik putih yang masih baru. Oke, jadi seperti ini aja untuk urap sayurnya. Dan untuk menu kali ini tuh nggak ada pedas sama sekali karena katanya caranya untuk tidak sinten anak-anak ya. Jadi anaknya itu medun lemah lah istilahnya, wong Jawa ki jarene ki medun lemah. Jadi ini makanannya tidak ada yang pedas ya teman-teman. Oke, seperti ini aja urap sayurnya. Ini udah rata semuanya. Lanjut sekarang ini aku sambil nungguin nasinya matang, aku mau sambil bungkus-bungkus aja. Nah, untuk bungkusnya sendiri di sini aku di ruang tamu ya teman-teman, karena dapur aku sempit. Ya udah aku bungkusnya di ruang tamu sini. Nah, ini aku nyicil dulu ya. Jadi aku masukin semuanya dulu untuk lauk pauknya sambil nunggu nasinya matang. Untuk pengemasan kali ini requestnya minta pakai box seperti ini dan bawahnya udah aku kasih mika yang sekat 4. Dan kemarin tuh aku sempat shock juga ya pas waktu beli box kotak ini, karena aku udah lama banget nggak pakai box kardus seperti ini. Terakhir aku beli tuh harganya 1.000,
tapi sekarang tuh harganya udah 1.500. Aku kaget banget ya Allah kok naiknya cepat banget ya dari 1.000 ke 1.500. Oke ya, untuk penataannya aku seperti ini aja. Pertama aku kasih selada, lalu di atas selada ini aku kasih ayam goreng, dan juga sampingnya aku kasih urap sayur berserta mie goreng. Nah, jadi seperti ini aja untuk pengemasannya ya teman-teman. Untuk harga jualnya di sini aku kasih harga Rp23.000 dengan satu porsi nasi dan 3 lauk yaitu ayam goreng, urap sayur dan juga mie goreng seperti ini. Gimana teman-teman kalau di tempat kalian menu seperti ini biasanya itu harga jualnya berapa? Boleh ya tulis di kolom komentar. Tapi kembali lagi ya, semua ini kita sesuaikan di daerah kita masing-masing dan juga harganya, harga bahan-bahan yang udah kita belanjain. Oke, untuk pesanan kali ini ada di 25 porsi nasi kotak dengan 3 menu. Nah, ini untuk nasinya mohon maaf banget tadi itu aku diburu waktu dan juga posisinya langsung mendadak hujan ya teman-teman. Jadi aku tuh kalang kabut sendirian, khawatirnya aku bingung nanti pas nganternya. Jadi pas nasi matang itu aku nggak sempet ngambil video sama sekali. Jadi aku fokusin untuk bungkus nasi seperti ini aja. Nasinya dibungkus sesuai request juga ya. Jadi minta dibungkus seperti ini. Oke, ini dia udah selesai semua. Aku menatanya 25 porsi nasi bok dengan harga jual Rp23.000. Nah, ini suami aku baru pulang kerja, langsung aja bagian nutup dihandle sama suami aku, ganti baju, langsung tadi bantuin ini dulu karena aku bilang ini setengah jam lagi harus udah diantar. Jadi ya udah suami aku yang handle ini, dan tadi aku sempet ngisi perut aku dulu ya teman-teman. Aku makan sebentar karena dari pagi aku belum makan. Kebiasaan jelek aku itu kalau udah sibuk ngurus pesanan kayak gini aku tuh lupa makan teman-teman. Nah, ini step terakhir, ya udah langsung aja aku tempel-tempel untuk stiker jualan aku. Buat teman-teman yang masih sering nanya stiker jualan aku ini beli di mana, aku order lewat Shopee. Dan ini tuh pengirimannya cepat banget ya. Kita pesan 1 hari tuh jadi besoknya udah nyampe. Dan aku mau kasih tahu juga untuk stiker ini teman-teman ada 2 pilihan. Ada yang langsung tempel seperti ini yang udah di cutting, ada juga yang teman-teman motong sendiri di rumah. Tapi kalau masukan dari aku lebih baik teman-teman yang udah di cutting seperti ini aja ya. Jauh lebih rapi dan juga cepet juga teman-teman. Kalau kita motongin lagi di rumah sendiri kan jatuhnya malah kayak buang-buang waktu gitulah ya. Lebih baik waktunya kita gunain untuk yang lainnya. Oke, ini udah selesai semua dan videonya juga cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf pas nganternya aku nggak record karena posisinya ini udah gerimis ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Semoga bisa jadi ide masakan ataupun ide jualan teman-teman semua. Aku akhir dulu ya videoku kali ini, dan nanti kita sambung di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!